Nah, ini serius. Ini urusan yang berkaitan dengan organisasi. Sampai-sampai kita juga dibicarakan di Rapimnas ini. Hotman Paris mengumumkan ada putusan Mahkamah Agung antara perkara kami dengan Alam Shah. Terus terang, kami tidak pernah atau belum pernah menerima putusan Mahkamah Agung yang disebutkan itu sampai sekarang. Dia hanya mendapatkan berita melalui website Mahkamah Agung, yang notabene website ini kan tidak menunjukkan hal yang sebenarnya kan, itu hanya informasi, selalu ada disclaimer di sana. Tapi dia sudah berani mengatakan dia dapat putusan Mahkamah Agung. Ya, nah, tapi oke lah, seandainya pun itu benar putusan Mahkamah Agung ada. Lantas di dalam berita dia mengatakan bahwa dia menuduh bahwa DPN Peradi itu adalah tidak sah. Dia selalu bilang bukan institusinya, bukan Peradinya, tapi DPN-nya mengatakan tidak sah. Saya ingin sampaikan tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung yang menyatakan DPN Peradi tidak sah. Itu hanya tuduhan biasanya. Apakah dia berkesimpulan atau menuduh, itu urusan dia. Tapi tidak ada satu putusan pengadilan mengatakan DPN Peradi adalah tidak sah. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa akhirnya katanya KTA Peradi itu pun adalah tidak sah. Itu ya Pak Dwi ya? KTA Peradi tidak sah. Kartu advokat Peradi tidak sah. Kemudian setelah itu juga pendidikannya ya dinyatakan menjadi tidak sah. Coba Anda bayangkan akibat daripada pernyataan itu. Seluruh Indonesia menjadi kacau, para advokat, terjadi keonaran. Para advokat itu bertanya kepada kita terus, cabang-cabang dikerumuni mereka. Bagaimana status ini? Bahkan Anda mengancam, ini kartu saya bakar aja kalau tidak bisa lagi beracara. Ini dampak yang sangat luar biasa yang terjadi akibat daripada pernyataan Hotman Paris yang tidak benar itu. Sampai ada yang membakar kartunya. Nah, oleh karena itu kami harus menjelaskan kepada masyarakat. Nah, untung sampai ada berita di media, benar atau tidak, mengatakan bahwa ada orang advokat Peradi kami ditolak beracara di Jakarta Selatan. Walaupun kemudian kami tahu ternyata tidak seperti itu halnya. Tapi itu dampaknya buruk sekali akibatnya. Beruntung Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Andi Samsamnaro yang kebetulan humas daripada Mahkamah Agung menjelaskan bahwa KTA Peradi kami itu laku, bisa dipakai di mana-mana. Bahkan kami juga baru melakukan pelantikan advokat baru di Pontianak berapa minggu yang lalu setelah pernyataan Hotman Paris. Tetapi akhirnya calon-calon advokat ataupun advokat baru atau advokat yang calon advokat yang sudah lulus ujian tapi belum dilantik menjadi resah. Jadi terjadi kekacauan, terjadi keonaran di mana-mana. Tidak Anda dengar sendiri bahwa Sultan waktu itu saya berada di Amerika. Jadi saya kurang mengerti apa persoalan, dan waktu saya di Amerika, tiba-tiba saya mendengar di berita bahwa Hotman Paris dilaporkan di mana-mana. Dan saya tanya kenapa dilaporin, spontan aja mereka banyak sekali laporin gitu. Dan buktinya juga Hotman Paris juga ada seorang siapa namanya? Hana Pertiwi. Yang notabene dia ini adalah menurut catatan di Peradi adalah bekerja di kantornya Hotman Paris. Dia menggugat Peradi dengan alasan tadi itu, mengatakan saya ini tidak sah karena KTA ini tidak sah.
Jadi terwujud di sana. Kita tidak takut dengan gugatan ini, tetapi pernyataan dia itu karena digunakannya melalui konferensi pers yang sedemikian rupa, itu mengakibatkan keonaran di masyarakat, ya, keonaran, ribut di mana-mana, semua bikin statement macam-macam. Ada yang datang mengatakan bagaimana, apa perlu dikeluarkan uang, kembalikan uang kami atau tidak, gitu. Tetapi setelah saya jelaskan pada mereka, mereka mulai paham. Tidak tergoyahkan kepercayaan mereka terhadap radio. Tetapi keonarannya kan masih terus-menerus karena tidak semua kami bisa jangkau. Akibat daripada pernyataan korban ini. Dan ini menurut kami adalah fitnah keji. Ya, dan ada hasutan di sana juga. Dia mengatakan supaya orang-orang yang meragukannya masuklah ke DPN, ke organisasi mereka. Ini hasutan. Jadi saya bisa maklumi kalau cabang-cabang itu secara spontan mengajukan laporan-laporan di kepolisian. Nah, ini perlu kami jelaskan terutama kepada seluruh advokat di Indonesia, advokat Quradi dimanapun berada, advokat muda. Saya nyatakan dan saya pastikan bahwa keabsahan pradi itu, pradi kami yang saya pimpin adalah sah secara hukum. Bahkan kita sudah menang di Mahkamah Agung. Mengenai soal pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, tidak mungkin surat Menteri Hukum dan HAM bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung. Tapi putusan Mahkamah Agung lah yang mungkin bisa membatalkan surat daripada Kementerian Hukum dan HAM. Itu teori hukumnya. Ya. Dan saya masih percaya, ya, saya percaya ini adalah hanya keseluruhan teknis. Saya yakin percaya. Mungkin dirjen ada kesalahan teknis. Tapi harapan saya mudah-mudahan Pak Menteri bisa mengoreksi ini kembali. Karena di mana-mana pun tidak mungkin orang yang kalah yang didaftarkan. Gak lucu itu. Yang menang dong tentunya yang didaftarkan. Jadi karena itu jangan ragu. Saya pastikan keabsahan kita semuanya, baik kepengurusan kita maupun mengenai soal KTA maupun mengenai soal pendidikan profesi kita, saya jamin itu kita punya adalah yang paling sah. Ya, apalagi saya ingin sampaikan, nanti saya sampaikan di sini. Saya baru mendapat undangan dari pemerintah Rusia. Surat dikirimkan oleh Departemen Kehakimannya Rusia, dikirim melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan surat kepada saya menyampaikan surat tersebut dari Rusia yang ditujukan kepada saya sebagai Ketua Umum Pradi. Saya diundang untuk mengikuti legal forum di Saint Petersburg di Rusia. Dan saya lihat di situ daftarnya yang diundang itu hanya 4 orang, ada 6 kali ya, tapi yang saya ingat 4. Yaitu saya sebagai Ketua Umum Pradi. Dan ini disampaikan mungkin melalui Kementerian Luar Negeri, nanti saya sampaikan undangannya. Kemudian Ketua MK Bapak Anwar juga diundang, Ketua Mahkamah Agung juga diundang, Menteri Hukum dan HAM juga diundang, dan saya sebagai Ketua Umum Pradi juga diundang. Jadi artinya pemerintah kita juga mengakui keberadaan saya, ya. Pemerintah apalagi luar negeri udah pasti. Saya juga diundang oleh International Bar Association nanti di Miami pada bulan Oktober, mengikuti konferensi sana, mewakili Indonesia sebagai Ketua Umum Pradi. Karena kita akan munas di sana, kita punya hak suara ada 10 di sana. Dan tidak ada yang diundang selain kita. Jadi itu firm saya katakan bahwa kita punya ini adalah sah. Boleh ada tanya di luar negeri. Dan sampai sekarang juga anak-anak orang advokat yang mau sekolah, mau dapat kerja keluar, itu pasti minta rekomendasi dari saya. Namanya Certificate Good Standing. Tanpa ini dia tidak bisa kerja di Singapura atau di Amerika. Termasuk
anaknya Hotman Paris juga meminta rekomendasi ke saya lebih kurang 3 bulan yang lalu sebelum kejadian ini. Felicia minta tolong pada saya, Hotman Paris bertelepon pada saya, dan saya keluarkan sertifikat good standing kepada Felicia untuk bekerja di luar negeri. Kalau dia katakan saya punya tidak sah, berarti rekomendasi saya tidak sah dong kepada anaknya. Kalau tidak sah dia masuk kerja, berarti dia tidak sah untuk bekerja di sana. Kira-kira begitu logika dampaknya gitu. Jadi nggak konsisten dia. Tapi ini fakta yang harus saya sebutkan itu. Jadi Hotman Paris sendiri minta rekomendasi ke saya, ya, untuk putrinya bernama Felicia. Sertifikat good standing itu rekomendasi. Dan hampir semua advokat muda di situ yang mau sekolah, mau kerja di luar negeri, sampai detik ini minta sertifikat good standing dari peradilan.